Ya begitulah kondisi ya. Kita juga mencoba untuk memetakan. Kita punya KTP pohon. Oh, KTP pohon. Ya, masa depan tentu kita harus arahkan Kota Bogor ini sebagai Green City. Meja makan bersama saya, Bayu Yes Budiarjo. Wah, kota hujan. Ya. Kota hujan. Bogor. Bogor. Kota yang sudah berusia ratusan tahun. Ya. Sangat populer di dunia. Di dunia. Karena di sana pernah ya Gubernur Jenderal Belanda di Ya. sana, ibu kota lah. Plasma Nuftah Indonesia dikumpulkan di sana juga. Iya. Terkenal dengan kebun rayanya. Ya. Dan juga saat ini sangat populer kuliner. Kuliner. Apapun kuliner pasti dari Bogor. Akulturasi paling sempurna menurut saya Bogor, antara masakan dari Tionghoa dan masakan dari pribumi. Akulturasinya di Bogor. Menarik. Luar biasa. Bahkan Eropa. Ya, Eropa. Masakan makanan Eropa yang kemudian dikombinasi menjadi makanan Indonesia juga. Itu luar biasa. Ya. Di hampir setiap sudut sana ada restoran yang sangat populer. Ya. Makanya setiap Sabtu Minggu penuh. Ya. Dan hari ini kita ada tamu kehormatan Wakil Wali Kota Bogor 2019-2024, Kang Dedi Rahim. Ya. Selamat sore Kang. Sore Kang Mas atau Bayu boleh, Kang boleh. Kalau Bogor Mas Kris, Kang ya? Kang Iya, kalau di Bogor. Iya, ya. Bogor. Kita sesuaikan dengan alam Bogor. Ya. Gitu loh. Pak, saya begitu masuk kota Bogor itu Pak, ada tulisan di kujang itu loh Pak, di pojokan Tugu Raya. Itu apa? Bahasa Sunda itu? Bahasa Sundanya itu namanya Lawang Salapan ya itu ya. Ya. Dinu kiwari ngancik nu bihari. Nah itu. Nah, Artinya sejak apa? ayeuna sambereun jaga. Nah. Jadi apa yang kita nikmati hari ini merupakan karya kebaikan-kebaikan masa lalu. Oh, filosofisnya luar biasa ya. Apa yang kita tinggalkan hari ini akan menjadi warisan masa depan. Oke. Itu kurang lebih Seperti itu seperti ya. itu. Jadi tujuannya mengingatkan lah bahwa kita harus bijaksana, mengelola alam, mengelola lingkungan. Ya. Kemudian juga kita harus terus menjaga toleransi. Karena tadi Bogor punya sejarah yang cukup panjang. Cukup panjang. Ya. Mulai dari zaman Pajajaran, zaman Kerajaan Tempo dulu Wah, Tarumanegara. Dari sebelum abad ketiga, abad keempat mungkin sudah terkenal ya dengan nama yang berubah-ubah tentu. Sebuah kota yang paling banyak mungkin dikunjungi ditempati oleh presiden mungkin ya, presiden ya. Ya karena istana presiden di sana. Ada istana Bogor, istana Cipanas, istana Batu Tulis, jadi luar biasa. Bahkan Bung Karno pun juga pernah menginginkan sebenarnya dimakamkan di Bogor. Iya, Tanah Pasundan ya. Iya, Tanah Pasundan. Ya pemahamannya Bogor. Bogor pada waktu itu kan seluruh Kabupaten Bogor ini kan indah sekali. Nah, sekarang sudah ada Kabupaten Bogor, ada Depok, ada Kota Bogor. Tantangannya apa Pak? Ya tantangannya tentu dinamika pertumbuhan penduduk, urbanisasi, Pak ya. kemudian juga problem kesenjangan sosial masih ada. Oh iya tentu. Karena kan namanya masuk dalam kategori kota besar ya. Penduduk di atas 1 juta orang, tentu problematika dan permasalahan-permasalahan yang ada itu ya klasik lah. Masalah Seperti perkotaan. khususnya perkotaan zaman sekarang ya. Paling terkenal angkot Pak. Sebetulnya angkot 5 tahun terakhir ini sudah cukup turun drastis. Ya dari kurang lebih 3.000 lebih ya. Sekarang mungkin yang operasional tinggal 1.500. Sudah separuh. Sudah separuh. Karena kita ada program konversi, reduksi dan rerouting namanya. Nah, itu gimana itu, Pak? Itu gimana itu? Nah, jadi kita coba melaksanakan sebuah langkah untuk membuat para pengusaha angkot ini bergabung dalam badan usaha. Ya, jadi tidak perorangan lagi. Dengan badan usaha ini, kemudian kita coba mereka ikutkan dalam program namanya BTS. By the Service dari Kementerian Perhubungan. Di situ di Bogor sekarang ada namanya Biskita. Biskita. Nah, jadi sebagian yang konversi itu menjadi Biskita.
Jadi 3 angkot menjadi 1 bis. Nah, kita bangun untuk 4 koridor sekarang. 4 koridor ya. Nah, itu memang masih berjalan karena tidak mudah ya. Cuman kalau di Bogor masyarakat punya kebiasaan naik angkutan umum, itu ada kelebihannya. Dan hampir semua jurusan kan, karena sentral kan itu, dan semua menuju Bogor dan tujuannya kan beda-beda itu. Ya, yang menjadi keunggulan Bogor itu namanya punya ridership. Ridership itu terutama orang yang menggunakan komuter line dari stasiun Bogor ke Jakarta. Nah, setiap hari puluhan ribu ya, mungkin perkiraan saya ada 80.000 sampai 100.000 per hari. Jakarta Bogor ya. Jakarta Bogor, Bogor Jakarta. Nah, itu menjadi modalitas utama pergerakan masyarakat. Nah, tentu secara teknis di dalam kotanya juga harus diatur. Jadi nggak bisa lagi semua turun naik angkot, naik ojek kan gitu kan. Tapi harus juga ada sistem transportasi publik yang lebih massal. Yang belum ideal, tetapi kemudian nanti ke depan harus ada pemikiran baru apabila LRT juga masuk Bogor. Jadi ada dua hub kan berarti kan? Satu dari timur Jakarta ke arah timur kota Bogor, kemudian satu lagi dari arah selatan Jakarta ke tengah kota Bogor. Nah, ini kan kita harus coba kombinasikan, kita harus hubungkan 2 titik sentral ya, pergerakan masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita masa depan. Karena pertumbuhan Bogor dan sekitarnya kan luar biasa. Pemukiman di Kabupaten Bogor mau nggak mau juga berinteraksi di kota Bogor kan seperti itu. Sehingga metropolitan betul Bogor itu sudah. Sangat beragam lah ya. Akademisinya banyak. Pegawai negeri, pegawai swastanya juga banyak. Jenderalnya banyak, prajuritnya banyak. Banyak semua. Dulu tuh kita bayangkan Bogor itu sebagai kota satelit ya, satelitnya Jakarta ya. Dan sekarang pun sepertinya kebiasaannya tinggal di Bogor, kerja di Jakarta, kan gitu kan. Tapi bagaimana Bogor harusnya bisa menjadi kota yang mandiri. Nah, itu mungkin menjadi PR yang luar biasa berat itu, Pak. Ya, sebetulnya kota Bogor itu sudah kota lengkap ya, artinya dari sisi fasilitas pendidikan, kesehatan, kemudian juga fasilitas-fasilitas penunjang perkotaan sudah cukup lengkap. Hanya memang kan masyarakat punya pilihan, mau nyaman tinggal di selatan Jakarta yang mana kan. Mungkin ada titik-titik yang sifatnya suburban, tetapi kalau di Bogor itu kan kota, jadi dia punya hubungan sosial yang lebih komplit. Ya, sekolahnya ada, tentu keluarga dan lain-lain akan berinteraksi di situ. Kemudian fasilitas kesehatannya lengkap. Nah, ini juga menjadi penunjang. Nah, tetapi mungkin kalau di suburban, di pinggiran Jakarta, ya tadi pedestriannya bagaimana, trotoarnya bagaimana. Kalau di kita kan taman ada, kebun rayanya ada. Gitu. Lengkap lah Bogor itu sebenarnya. Ada kebun raya, udah universitas, IPB kan sudah lama sekali Institut Pertanian Bogor dengan berbagai fasilitas penunjangnya. Bahkan ada di kota Bogor, tidak hanya di komplek IPB, tapi di berbagai itu juga. Belum balai-balai penelitian pertanian kan di Bogor. Hafal betul ya. Pak Kris mungkin betul. Dulu waktu mudanya banyak main ke Bogor kayaknya Pak ini, Pak. Saya agak curiga itu, Pak. Jadi daerah Bogor mana tuh yang semua indah. Semua indah. Jadi karena kacamata indah itu kadang-kadang kan beda. Gitu. Jadi lembaga penelitian betul Pak Kris. Banyak sekali, dan itu salah satu penunjang perkotaan yang memang pada akhirnya nanti suatu saat mungkin kita harus arahkan Bogor menjadi kota research. Jadi bukan hanya kota wisata, tapi kota research, kota pendidikan, gitu. Ya, karena setiap sekarang kota berlomba-lomba mempunyai ciri khas tersendiri. Karena memang kalau kita bicara Bogor, intelektual itu kan lengkap sekali, banyak apu-apu ahli-ahli peneliti utama. Juga terutama yang sektor pertanian itu pasti Bogor. Karena bagian dari mungkin pengembangan IPB. Nah, kemudian penelitian dulu pertanian kan kebanyakan pasti Bogor. Ekonomi pertanian, hortikulturanya, bahkan perkebunan. Nah, itu di Bogor juga ada itu. BRIN.
Terus apa? Sekarang karantina. Badan apa? Karantina. Badan Karantina Nasional. Kementerian Pertanian, geofasial kan KKP. Mungkin dirjen-dirjennya separuhnya rumahnya di Bogor itu. Dan Bogor salah satu kota yang museumnya cukup banyak ya. Oh, gitu. Jadi dari Museum Kepresidenan, Museum Pertanian, Museum Tanah ya. Kemudian Museum Zoologi, Museum Manusia dan Sumber Daya Alam. Kemudian juga ada Museum peta ya. Karena Kota Bogor salah satu kota pejuang juga. Karena peta dulu kan ada di sana. Jadi bahkan Jenderal Sudirman pernah sekolah dan mengenyam pendidikan militernya di Kota Bogor. Waktu peta. Jadi roadmap Kota Bogor kemungkinan kedepannya gimana nih Pak menurut Bapak? Baiknya bagaimana? Ya kalau kita lihat perkembangan perkotaan ya masa depan tentu kita harus arahkan Kota Bogor ini sebagai Green City. Ya, jadi memang dengan modalitas sejarah ya yang cukup panjang, di mana tadi tempat aklitimasi tanaman tropis ya. Dulu itu kan sudah jadi modal. Ada kebun raya. Nah kemudian juga kita punya modal pohon-pohon yang sudah tumbuh besar yang mungkin suatu saat harus jadi model zaman sekarang itu kan ada namanya bisnis carbon trade ya. Mungkin ke depan bisa ke situ. Dan kalau kita mungkin yang masih adem, tanah-tanah jalan yang masih dipenuhin oleh pohon-pohon pinggir jalan, salah satu Bogor. Iya, betul. Pohon besar-besar itu. Besar, sekarang udah ratusan tahun usianya mungkin sebelum Indonesia merdeka. Begitu kira-kira. Kota-kota lain ada, tetapi tidak semasif Bogor. Tidak semasif Bogor. Bogor itu luar biasa. Artinya masih belum tertebang lah apa ya memang ada resiko ya dengan keberadaan pohon-pohon yang sudah berusia ratusan tahun, apalagi di jalur-jalur protokol itu. Kalau misalnya terjadi angin badai, hujan dengan intensitas yang cukup lebat, ya itu jadi resiko juga. Apalagi kota hujan Bogor. Ya tapi ya begitulah kondisi ya. Kita juga mencoba untuk memetakan. Kita punya KTP pohon. KTP pohon luar biasa. Di Bogor itu ada KTP pohon, menarik. Setiap pohon ada istilahnya, ada datanya. Jadi itu juga salah satu hal yang menarik. Yaitu kita cobalah, bukan hanya memelihara yang sudah ada, tetapi tentunya kita juga harus rajin menanam. Kan? Yang lama dijaga, yang baru ditumbuhkan lagi. Kira-kira gitu. Bogor pernah punya profesor mungkin ilmuwan tanaman yang hebat. Pak Greg Hambali kan orang Bogor. Almarhum. Itu juga waduh. Ya kalau bicara pohon, tanaman apapun dia pasti nggak pernah lepas dari Bogor. Karena sejarah Institut Pertanian yang terhebat kan dari Bogor. Bahkan sebelum IPB kan zaman Belanda itu sudah ada. Belum balai penelitiannya. Belum kebun raya Bogor itu. Itu antara lain salah satunya. Dan juga masih ada lain lagi yang untuk di luar kebun raya tadi. Itu ada hutan penelitian C4. Itu maksudnya. Itu 58 hektar adanya di wilayah Bogor bagian barat masuk di dalam kota Bogor. Berbatasan dengan IPB Dermaga. Nah, itu juga satu potensi besar lah ya. Pertama untuk memastikan bahwa Bogor memang sampai dengan saat ini boleh didorong menjadi Green City. Nah, itu modal. Ada kebun raya, ada tadi ya Pak. Ada hutan penelitian Sifon. Nih kalau yang kebun raya kan miliknya BRIN. Kalau hutan penelitian C4 ini miliknya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Memang dua potensi ini kita dorong juga untuk bisa dikembangkan menjadi objek wisata baru lah ya, terutama yang di Bogor Barat. Jadi nggak semuanya ke kebun raya. Betul. Itu mesti masyarakat paham tentang pusat penelitian hutan, tanaman hutan itu. Dan itu kan suatu hal yang menarik. Betul. Yang walaupun tidak sepopuler kebun raya. Memang kan hutan penelitian itu
lebih ke konservasi dan bagaimana mereka melakukan penelitian secara berjenjang ya. Memang ada dilema ya kalau memang nanti dibuka sebagai objek wisata, tentu ada hal yang mungkin terganggu. Tetapi potensi itu nggak bisa dilepas. Iya, dan sangat dimungkinkan untuk menjadi wisata. Cuma teknisnya aja kan nanti bagaimana keamanannya, keamanan penelitiannya, keamanan lingkungan, kan begitu kira-kira ya. Iya. Beliau ini jadi apa? Wakil wali kota. Ya. Sebelumnya itu apa? KPK. Nah, ngeri bro. Takut. Loh, pantesan. Sebelumnya itu beliau bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, gimana ceritanya? Jadi pasti apa ya? Pemerintah Kota Bogor sangat aware ya. Iya. Sebetulnya pilihan ya. Jadi saya bergabung di KPK itu sejak tahun 2005. Oh, 2005 sejak KPK baru berdiri ya. Masuk melalui program namanya Indonesia Memanggil 1. Oh iya, waktu itu ya. Waktu pendaftaran itu ya. Oh, masuk kira-kira. Jadi saya termasuk satu di antara 110 pegawai KPK yang direkrut melalui Indonesia Memanggil 1. Tapi perjalanan waktu 13 tahun saya bergabung di KPK sampai satu saat Pak Bima Arya, Kang Bima menawarkan untuk bisa mendampingi. Saya pikir ya boleh juga begitu kan. Iya. Pinter ya tuh ya. Iya. Pokoknya administrasi aman ya kan. Periode keduanya Kang Bima ya. Periode keduanya Kang Bima. Iya. Ya, jadi pilihan lah ya. Waktu itu saya 2005 masuk di KPK, 2009 itu sudah dari namanya fungsional, 2009 saya diangkat sebagai direktur di struktural. Ya, di bidang pencegahan. Pencegahan. Iya. Langsung dipraktekkan. Dipraktekkan ilmunya ya kan. Ya, cukup berbeda lah ya. Iya. Kalau tataran ideal ada di KPK. Iya. Nah, tataran implementasi ada di pemerintahan. Iya. Nah, ini bagaimana mengkombinasikan ini? Iya. Itu tantangan tersendiri. Betul. Ya. Tapi tantangan dan seni ya. Ya betul. Tapi rambu-rambunya udah jelas semua kan Pak? Ya, yang penting kan begini. Yang penting apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk kebaikan. Ya. Nah, bahwa di awal itu kan tentu ada resistensi ya. Tapi saya tidak memakai embel-embel KPK untuk kemudian masuk ke birokrasi. Iya. Yang penting kita memberikan semacam guidelines ya. Kemudian juga tentu kita memberikan contoh aja lah. Iya. Ya. Iyalah. Saya nggak ngomong-ngomong. Saya KPK loh. Ilmunya udah banyak Pak. Ilmunya mereka udah banyak Pak. Gitu kan. Ya. Cuman setannya juga lebih banyak kadang-kadang Pak. Ya, artinya ini kan sebuah proses belajar untuk semua orang. Betul. Kita ingin tentu bangsa kita tadi lambat laun mempunyai nilai integritas, kemudian punya kemampuan untuk menolak korupsi kan gitu. Nah, ini baru tataran itu bagaimana kemampuan kita diuji untuk menghindari korupsi, mencegah korupsi kan begitu. Kalau kita lakukan secara ekstrim ya mungkin lebih banyak melalui pendekatan penegakan hukum. Tapi kalau kita masuk praktek di pemerintahan, birokrasi itu kan ada seninya. Seni itu aja. Kang, sedekat apa Kang dengan Bogor? Kenapa mau jadi wakil wali kota Bogor waktu itu? Kenapa waktu di Pinang itu mau gitu loh? Yang pasti saya orang Bogor. Orang Bogor ya. Orang Bogor. Keluarga saya dari Bogor. Hanya memang kakek saya kebetulan waktu itu diangkat sebagai direktur PT Perkebunan Jabar oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Mas Hudi. Nah, untuk mengelola perkebunan teh, ya beberapa perkebunan teh yang bisa diambil alih oleh pemerintah, kemudian mana yang tidak bisa. Nah, yang swasta ini kemudian boleh dikelola sendiri kan. Ayah saya waktu itu juga seorang ahli di bidang inilah ya, ilmu teh begitu kan. Jadi
suatu saat mengelola perkebunan di Garut. Saya lahirnya di Garut, tapi kami sekeluarga besar itu orang Bogor. Orang Bogor. Nah, jadi kalau seberapa dekat, ya saya hanya numpang lahir. Kemudian usia berapa bulan saya sudah bersama orang tua sudah kembali lagi ke Bogor. Dari situ sampai dengan lulus SMA lah saya di Bogor ya. Jadi banyak romantisme di Bogor gitu ya. Hatinya udah. Oh iyalah, menyatu dengan Bogor. Ya keluarga besar kan di Bogor. Iya. Pacaran juga di Bogor. Putus cinta juga di Bogor. Nakalnya di Bogor. Monyet. Cinta monyet juga di Bogor gitu ya Kang ya. Ya, kurang lebih lah. Jadi benang merah pembangunan Bogor pasti tahu ya. Ya paling nggak kita tahu lah ya. Keinginan masyarakat itu seperti apa sih? Ya, intinya itu. Ya, kemudian bagaimana formula-formula yang paling penting yang harus kita bisa lakukan untuk bisa mendekatkan mimpi masyarakat dengan kenyataan itu seperti apa? Ya ini kan dari dialog, dari silaturahmi, dari diskusi-diskusi, itu menjadi modal. Ya, karena tadi sebagian besar adalah keluarga besar di Bogor, teman-teman di Bogor, handai tolan di Bogor, tentu kita langsung bisa dengar dari mereka. Jadi kasarannya tidak hanya memimpin masyarakat Bogor, tapi memimpin keluarga dan teman-teman di Bogor ya Pak ya? Ya, kurang lebih. Menciptakan kota yang layak untuk keluarga dan teman-teman kan gitu Pak ya? Wah, Pak Bayu sudah riset. Ya, memang kita punya visi waktu di 5 tahun kemarin itu, bagaimana menjadikan kota Bogor sebagai kota yang ramah untuk keluarga. Karena keluarganya Dewi nih Bogor. Karena keluarga Bapak sendiri di Bogor. Iya, karena asli situ. Bukan orang lain. Jadi kalau dia memimpin salah, yang rusak bukan orang lain, keluarganya sendiri. Pertaruhannya itu nama kakeknya juga kan gitu. Masalah. Oleh karena itu Kang Deddy harus serius betul-betul bagaimana membuat dirinya dan keluarganya, masyarakat seluruh Bogor itu keluarganya, bahagia. Itu bahagia. Itu yang paling penting. Jadi sopo sing iso gawe guyu ning rakyat gitu. Bagaimana rakyat tertawa gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, bagaimana kondisi kehidupan kan 24 jam di Bogor. Iya. Kehidupan pagi, siang, malam gitu. Ini gimana kondisi? Pengendalian kehidupan masyarakat supaya tetap bahagia tadi. Ya, yang pasti sih kita harus membangun networking ya. Membangun komunikasi yang kuat antar tokoh-tokoh tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga Forkopimda, kemudian juga tokoh-tokoh informal. Nah, dengan kita bangun komunikasi yang kuat itu kan berarti satu sama lain saling menjaga. Ya, karena tidak mungkin kita pemerintah itu hanya berdiri sendiri. Karena lebih banyak kalau kita bicara 24 jam, nggak mungkin polisi juga menjaga 24 jam. Kan? Masyarakatnya sendiri harus mengatur diri juga. Kemudian aparat pemerintahan juga menjaga satu wilayah 24 jam. Tetapi dengan komunikasi yang intens, saling memahami, saling mengerti, tentu ada poin-poin di mana mereka juga bisa membantu pemerintahan untuk menjaga kondusivitas melalui sinergitas dan kolaborasi. Jadi itu yang kurang lebih yang kita bangun ya. Bayanganku kalau Kang Deddy mimpin Bogor itu lama-lama kotanya menjadi hangat. Walaupun setiap hari hujan, tapi guyub, rukun, suasana. Jadi yang penting kalau pembangunan fisik semua orang membangun. Tapi membuat suasana hidup yang bahagia. Nah itu yang paling apalagi kota kan dia Pak. Iya, makanya kan pembangunan bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi manusianya juga. Bukan membangun infrastruktur saja, tetapi dibangun juga kultur. Nah, jadi kita bangun infrastruktur untuk tadi membangun kultur yang baik untuk masyarakat. Jadi untuk meninggalkan jejak untuk masa depan itu yang jadi tagline itu loh. Tidak mudah, tetapi kan tentu yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar itu harus kita lakukan. Dan ikhtiar usaha ini kan sebetulnya hampir semua pimpinan-pimpinan daerah itu kan bagaimana menghimpun semua mimpi masyarakat, kemudian mengambil kebijakan yang tepat, kemudian mencoba mewujudkan kan. Masyarakat pinginnya apa sih? Pinginnya masyarakat
bisa hidup tenang. Pertama pasti itu nomor satu. Kemudian yang kedua hidupnya tentu sehat, bahagia kan gitu kan. Nah itu bagaimana diwujudkan dalam bentuk pembangunan ya. Kalau misalnya infrastruktur kita bangun taman, kita bangun pedestrian, kita bangun jalan yang tadinya bergelombang menjadi mulus kan gitu kan. Kan itu kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Yang tadinya tambal sulam kita overlay, kan itu sebuah proses sederhana, tetapi langsung dirasakan masyarakat. Yang tadinya gelap jadi romantis kotanya. Iya, nih Bu. Jadi saya ngomong, pembicara minum dulu ya. Kita di sini pemilu Pak, pembicara minum dulu Pak. Romantis tuh ya. Kota Bogor akan menjadi kota yang romantis. Jadi kota Bogor kota keluarga. Kota keluarga. Kota yang bagaimana ramah untuk keluarga. Bagaimana kehidupan nyaman, aman. Banyak taman, banyak tempat wisata yang akan dibangun. Terus ya kan? Udara tetap segar. Bahkan tanaman dikasih KTP. Kan? Waduh. Keren ya kan? Iya. Nah, di Bogor ini kendala utamanya apa? Kalau kita bicara kendala hampir semua kabupaten kota ya. Kan tentu membiayai semua mimpi itu harus dengan uang. Nah, maka bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana kemudian pemerintah bisa menghasilkan uang kan? PAD. Melalui PAD. Jadi memang kalau kita bicara tantangan, tidak semua pajak itu kan masuk ke daerah. Betul. PPN masuknya ke pusat. PPh 21 masuknya ke pusat. PPh 23 masuk ke pusat. PPh 25 masuk ke pusat. Pajak kendaraan bermotor masuknya ke provinsi. Pajak bahan bakar masuknya ke pusat. Nah, inovasi-inovasi yang lain apa yang harus kita ambil? Nah, nomor satu tentu bagaimana roda perekonomian berjalan. Kota Bogor kan nggak mempunyai tambang, nggak mempunyai pelabuhan, nggak mempunyai industri ya. Nah, itu kan tantangan, tapi harus ada pemasukan. Nah, untuk bisa menghasilkan pemasukan ya kita mempermudah dulu perizinan. Jadi supaya siapapun masuk ke Bogor, investasi masuk ke Bogor itu mudah. Nah, jadi memang kita menyelaraskan dengan aturan atau undang-undang yang dibikin oleh pemerintah pusat, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi memang di situ tantangannya. Izin mudah, kemudian masyarakat bisa melaksanakan kegiatan berusaha, kemudian penyerapan tenaga kerja, kemudian tentu ada potensi ekonomi baru dari pembukaan usaha yang kemudian nanti bisa masuk dalam pajak pembangunan untuk masuk ke daerah Bogor. Ujung-ujungnya PAD. Apalagi betul. Kota kuliner. Itu kan pajaknya ke kota. Jadi pajak PB1 itu kan hanya kafe, restoran, hotel, hiburan dengan perparkiran hanya kecil. Ya kalau kita nggak ada inovasi, tidak membuat kemudahan-kemudahan. Apalagi kalau izinnya susah, gimana mau bayar pajak gitu. Masyarakatnya separuhnya mungkin 20%, 30% kerjanya di Jakarta. Kena pajaknya di Jakarta itu. Makan di Jakarta. Makan kegiatan di Jakarta. Tidurnya ngerepotinnya di Bogor kan gitu. Nggak mungkin kan bilang ngerepotinnya di Bogor kan. Bahwa Bogor kota yang sudah mulai udah kota lengkap, udah mandiri sebenarnya secara fasilitas. Hanya memang karena sebagai kota metropolitan yang di sekelilingnya dulu ex Bogor juga, Kabupaten Bogor itu juga tumbuh berkembang, kota-kota tumbuh berkembang di sekitar, tetapi tetap gravitasinya adalah Bogor kota. Jadi ini sebagai gravitasi daripada pertumbuhan di Bogor Raya ini. Di kota keluarga, kota yang romantis. Makanya tadi harus ada sinkronisasi kebijakan lintas wilayah. Betul. Yang namanya aglomerasi Jabodetabek ini kan. Sampai Cianjur sekarang tambahannya. Jadi memang ke depan itu kan harusnya masyarakat Jabodetabek Puncur ini bisa merasakan
fasilitas yang sama ya. Ya. Kalau di Jakarta sekarang ada MRT, ada LRT, ada kereta cepat, ada busway. Nah, 40 menit dari Cawang sampai ke Bogor ya mestinya sebangun ini ya. Konektivitasnya, kemudian juga fasilitasnya, kemudian juga kualitas pelayanannya mestinya kan sama. Ya. Nah, itu tantangan hampir semua kota yang ada di Jabodetabek. 13 tahun di KPK, pasti sudah paham semua permasalahan tentang administrasi, kebijakan, ya kan? Relasi juga pasti terbangun dengan bagus, ya kan? 5 tahun wakil wali kota. 5 tahun wakil wali kota. Dan 5 tahun yang akan datang rugi wali kota Bogor. Rugi kota Bogor. Jadi masyarakat Bogor hakim tertinggi. Masyarakat Bogor boleh mencari pemimpin sesuka hatinya. Tetapi ini ada pilihan bahwa orang yang berpengalaman di KPK, pengalaman 4 tahun, 5 tahun di wakil wali kota, mulus dan membangun Bogor menjadi kota keluarga, kota romantis. Bersama Dedi Rahim. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Masih, Mas Kris, Mas Bayu, masih.